pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesus, Yesusku, Rajaku, oh Yesus Tuhan, Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami merasakan betapa Tuhan baik dan sangat baik. Tidak ada Allah seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau di hadapan-Mu. Pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Minta hikmat, pengertian dan pengurapan dari Tuhan, khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan hari ini itulah yang keluar dari hati Tuhan, sehingga kami semua yang hadir, yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Biar di tempat ini hanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang kami izinkan berkarya dan bekerja atas umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami buat firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-37. Kita akan membaca secara bergantian. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-37. Mari kita baca secara bergantian. Kita akan belajar dengan tema hari ini, dengan tema murah hati. Saya akan membaca ayat yang ke-27, Bapak Ibu ayat yang ke-28, ayat yang ke-37 bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamamu manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bersama-sama 2-3 jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema murah hati. Kita sudah membaca di sini ada beberapa contoh yang kita lihat bahwa pada saat dikatakan ada seorang yang sedang dalam persoalan, dia sedang dalam kondisi yang tidak baik, tapi kita lihat di situ ada beberapa orang yang lewat, ada imam dan ada orang Lewi, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya melihatnya. Tapi kita lihat ada satu sosok, yaitu orang dari Samaria. Dikatakan di sini orang Samaria, dia melewatinya dan dia melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria kita akan pelajari bersama dalam firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gaya hidup dapat memberi orang yang bermurah hati, atau gaya hidup bagaimana orang bisa melakukan sesuatu, bisa menolong orang lain. Saudara, itu ada hubungan yang sangat erat dengan gaya hidup di mana dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tidak semua orang bisa menolong orang lain. Tidak semua orang bisa melakukan sesuatu yang dimana seringkali dalam situasi yang ada pada saat ini, orang sedang berpikir bahwa kebutuhanku atau keperluanku atau keadaanku lebih penting daripada orang lain. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, saudara, dalam kondisi di mana kita semua sedang mengalami kondisi yang tidak enak dengan adanya pandemik ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan banyak orang yang egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya akan berpikir bahwa apa yang menguntungkan bagi saya, apa yang bisa membuat hidup saya lebih dan saya bahagia. Dengan istri dan anak-anak, dengan keluarga. Itulah situasi yang bisa muncul dalam kondisi dan situasi pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab kita, bahwa Tuhan Yesus dia menolong begitu banyak orang dalam situasi dan keadaan. Dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan kita tahu bersama bahwa dia melakukan itu, dia melakukan mujizat karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi Tuhan melakukan hal itu karena tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa yang berkata begini, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudara renungkan hal ini. Ada satu peribahasa, orang bisa memberi tanpa didasari dengan kasih. Tapi kalau orang mengasihi, pasti dia akan memberi. Artinya, tidak semua orang yang dia memberi, tapi di dalamnya ada kasih. Tapi orang yang mengasihi, saudara, dia pasti akan bermurah hati. Dia bisa melakukan sesuatu buat orang yang ada di sekitar kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana gaya hidup dari orang Samaria yang murah hati ini. Mari kita belajari bersama. Saya berharap dalam kondisi apapun kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga situasi dan keadaan tidak membuat kita menjadi orang-orang yang egois, tidak membuat orang-orang yang kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan biarlah hari ini kita akan pelajari bersama bagaimana gaya hidup orang Samaria ini yang terkenal dikatakan dengan orang yang murah hati. Nah, kita akan lihat bagian yang pertama, kita contoh dari orang Samaria ini adalah bahwa dia memberi karena ada rasa belas kasihan dalam hatinya. Kita lihat di ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 dalam bacaan kita dalam Lukas tadi, ya, Lukas yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi pada saat orang Samaria ini melihat, dikatakan tergeraklah oleh belas kasihan. Hatinya digerakkan. Ada rasa belas kasihan. Sementara kita lihat di sini dalam ayat-ayat yang sebelum itu dikatakan bahwa ayat 31 kebetulan ada seorang imam. Saudara, seorang imam dikatakan turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya. Seorang imam, dia melihat kondisi orang itu, dikatakan dia hanya melewati. Dia tidak tergerak hatinya. Kemudian di ayat yang ke-32, demikian juga seorang Lewi. Ya, kita tahu Lewi artinya kalau sekarang hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, jadi seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga. Jadi imam dan orang Lewi melewati pada saat dia melihat kondisi orang yang sedang dalam tidak baik dan membutuhkan pertolongan. Tapi apa yang terjadi, saudara, buat orang Samaria ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini di ayat yang ke-27 dikatakan dari ayat yang ke-26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Saudara, perhatikan di sini. Ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata begini. Saudara, ini ahli-ahli Taurat sedang mencoba Yesus, ya. Jadi kita lihat orang-orang ahli Taurat sedang mencoba Yesus. Ayat yang ke-27 mereka sendiri yang menjawab. Pada saat Tuhan bertanya, apa yang kau baca? Ya, dia menjawab. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian bagian yang selanjutnya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para ahli Taurat ini tahu tentang hukum hal ini. Hukum yang terutama, di hukum yang utama dan terutama, mereka tahu, mereka sangat hafal dengan hukum akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi persoalannya adalah mereka tidak melakukannya. Dan kita lihat di sini, firman Tuhan berkata, hukum yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apa yang bisa saudara ekspresikan dengan tanda kita mengasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan tanpa pura-pura? Ya, kita bisa saja berpenampilan seolah-olah kita menjadi orang-orang yang kelihatan rohani sekali. Tapi apakah benar bahwa hati kita mengasihi Tuhan? Jangan cuma karena penampilan kita, karena di sini kita lihat bahwa ada imam, ada orang Lewi. Tapi mereka, saudara, melewati, mereka tidak melakukan sesuatu pada saat melihat orang sedang dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Artinya bahwa untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak pura-pura. Mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Mengasihi
Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehendak dan keinginan kita. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan bukan hanya pujian, dengan segenap hati. Bukan hanya pujian, tapi mari kita lakukan dengan tindakan kita. Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau datang beribadah, datanglah engkau dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berapa banyak saudara berikan waktumu buat Tuhan? Berapa banyak dalam satu hari engkau memuji dan menyembah Tuhan? Kalau dalam satu minggu saja saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa katakan 1 sampai 2 jam, itu saja kita tidak bisa sungguh-sungguh. Apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Oleh sebab itu, mari pada saat engkau datang kepada Tuhan, saudara kalau engkau memuji, memujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kita. Artinya ekspresikan kasihmu kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ekspresikan itu dengan kekuatanmu, dengan segenap akal budi, artinya dengan kecerdasan kita, dengan intelektual kita. Bagaimana kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Saya seringkali berkata begini, jangan kita suka membohongi Tuhan. Dalam pujian kita berkata, ku angkat tanganku, tapi seringkali kita tidak mengangkat tangan kita. Apakah kita mau bermain sandiwara juga dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Semua firman pasti akan digenapi. Pada saat engkau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, saya percaya bahwa engkau akan menerima anugerah kemurahan Tuhan, akan mengalir dalam kehidupan saudara kalau engkau bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak terlalu penting untuk saudara mau melakukan apapun. Tapi saya mau katakan bahwa itu untuk kepentingan kita. Karena saudara mau taat dan tidak taat, Tuhan tidak pernah rugi. Tapi kita yang rugi. Tapi kalau engkau bisa melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara, saya percaya bahwa berkatnya itu bagi kita. Berkatnya bagi kita. Mari kau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan bahwa dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita di sekitar kita sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri? Adakah saudara yang mau menyakiti dirimu? Saya percaya tidak. Kita rindu untuk kita bisa mengasihi diri kita, artinya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita akan menjaga dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Kita selalu pengen menjaga dan memperhatikan supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap memuliakan Tuhan, supaya kita masih bisa menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sungguh-sungguh jika ada belas kasihan dari Tuhan. Jika ada kasih Tuhan menguasai kehidupan kita. Kalau kita tidak dikuasai oleh kasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang egois. Kita akan menjadi orang-orang yang mungkin bisa menyombongkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu, melihat orang susah, kita cuman akan tutup mata. Kita tidak tergerak oleh apapun. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, oleh sebab itu hukum berkata kasihi Tuhan dulu. Tapi hukum yang sama, kasih sesamamu manusia. Jika kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya engkau akan bisa mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana engkau akan bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Seperti firman Tuhan berkata, saudara, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sementara yang kelihatan saja kita tidak bisa lakukan. Sementara kita tidak bisa lihat Tuhan kita. Mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita
adalah pada saat kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mempraktekkan kasih Tuhan pada saat kita bisa melakukan, mengekspresikan kasih kita kepada orang-orang yang kelihatan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, ya mungkin kita datang, kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persoalannya belum tentu dengan apa yang kita lakukan kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berbicara tentang hati kita, yang kita memberikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang murah hati, berbicara tentang memberi, tidak harus berbicara tentang uang atau harta. Apa saja kita bisa melakukan. Orang Samaria ini, dia pada saat melihat orang yang sedang dalam kesulitan, yang pertama dia lakukan adalah dia memiliki rasa belas kasihan. Dia memperhatikan orang itu. Dia menolong orang itu. Bukan saja di situ, dia merawatnya. Ya, dia merawatnya. Baru terakhir dikatakan bahwa keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya pada saat aku datang. Dia melakukan satu tindakan yang saya katakan lengkap. Pada saat dia pertama dia melihat ada belas kasihan, dia memberikan perhatian terlebih dahulu. Dia melakukan sesuatu, ada satu tindakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murah hati. Kita bisa berbicara memberikan perhatian kepada orang lain. Murah hati bisa berbicara kita mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Murah hati bisa memberikan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga saudara, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Berikan kasihmu dengan benar. Murah hati bisa berbicara memberikan penghormatan kepada orang-orang yang saya sering ajar gini, ayo hormati orang-orang yang lebih tua. Hormatilah pemimpinmu, hormatilah orang tuamu selama masih ada. Karena pada saat kita menghormati orang tua atau katakan orang-orang yang dituakan, saya percaya berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murah hati bisa berbicara bagaimana kita memberikan salam terlebih dahulu. Saudara, ada begitu banyak saat ini orang yang sulit untuk kita bisa memberikan salam kepada orang lain. Memang situasi sekarang kita dilarang untuk kita memberikan salaman. Tapi paling tidak saudara, pada saat kau ketemu dengan orang, saudara bisa berkata shalom. Saudara bisa berkata assalamualaikum buat tetangga saudara. Karena itu pun bahasa yang sama dengan salam, tapi bahasa Arab. Artinya tidak harus saudara kita menunggu orang lain dulu. Tapi kalau engkau datang di satu tempat, mari berikan salam kepada orang itu. Firman Tuhan berkata kalau salammu tidak diterima, berkat itu akan kembali kepada kita. Jadi tidak rugi kalau saudara memberikan salam terlebih dahulu. Jadi kalau ketemu dengan orang langsung berkata shalom, ya, tidak rugi saudara. Kalau orang itu tidak menjawab, berkat salam itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama, bagaimana orang Samaria ini dia murah hati saudara, bahwa dia bisa memberi, melakukan sesuatu didasari oleh belas kasihan. Bagian yang kedua, contoh dari orang Samaria adalah bahwa orang Samaria ini dia memberi tanpa hitung-hitungan. Ya, dia memberi tanpa hitung-hitungan. Kita lihat di ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya katakan orang Samaria ini melayani dengan begitu lengkap. Ya, dia datang nggak cuma bilang ini, kasihan deh dia. Ya, saudara, hati-hati. Jangan kita cuma lihat orang susah cuma bilang kasihan deh dia. Ya.
Tapi dikatakan yang pertama, dia lihat bahwa ada luka, dia balut dulu lukanya. Dia minyaki lukanya, dibersihkan. Ya, dibersihkan lukanya. Kemudian bukan hanya dikatakan dia balot, dibersihin, dia sirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke keledainya. Dibawa orang itu ke penginapan. Bukan sampai di situ, sampai di penginapan, saudara, dikatakan setelah dia rawat sedemikian rupa, dia tinggal di penginapan karena mungkin dia harus menjalankan tugasnya, tapi dia pesan dengan orang penginapan, rawat dia tinggalin uang dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam cerita dalam Alkitab ini, saya percaya orang Samaria ini juga tidak kenal siapa dia. Ini satu contoh yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia memberikan perhatian, memberikan waktunya, memberikan hartanya untuk menolong orang ini. Jadi dia lengkap sekali apa yang dia lakukan. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi apa yang saudara lakukan itu Tuhan akan membalas. Kalau saudara dikatakan, perhatikan di sini Bapak Ibu, dikatakan bahwa apa yang kau lakukan berilah, maka kamu akan diberi. Apa yang harus kita lakukan? Beri dulu. Ya, kita memberi, setelah kita memberi, apa yang akan saudara terima? Perhatikan di sini. Jadi pada saat engkau beri, maka kepadamu akan diberi. Jadi engkau memberi terlebih dahulu, baru engkau akan diberi. Nah, saudara perhatikan bahwa apa yang saudara terima kembali, ya, dari apa yang saudara tabur, dari apa yang saudara beri, dikatakan begini, suatu takaran yang baik. Nih, saudara pernah ibu-ibu kalau mau masak nasi, saudara nakar beras. Ya, saudara ya, perhatikan nih. Saudara seperti kalau lagi nakar beras lah atau apa begitu ya. Di pasar beli mungkin saudara lihat, oh ditakar begitu. Ya, dikatakan suatu takaran yang baik artinya timbangannya benar. Ya, sekarang kan ada banyak orang jualan timbangannya nggak benar. Tapi dikatakan di sini takaran yang baik. Ya, saya katakan takaran yang benar, takaran yang tidak curang. Pada saat engkau memberi, saudara, engkau akan diberi dengan takaran yang benar, takaran yang baik. Bukan hanya baik, kemudian saudara perhatikan di ayat ini, selain baik dikatakan yang dipadatkan. Nah, saudara, dipadatkan artinya gini, sudah diisi, mungkin bahasanya gini, ditekan supaya penuh, ya, supaya dia padat. Nah, bukan hanya padat. Ada orang yang saya suka lihat gini, kalau saudara ngisi sesuatu supaya tidak ada celahnya digoncang, betul? Iya, kenapa digoncang? Supaya dia makin padat, makin turun, tidak ada celah lagi yang kosong. Ya, kemudian digoncang, bukan saja digoncang, tapi dikatakan yang tumpah keluar. Jadi sudah takarannya benar atau katakan timbangannya benar, dipadatin lagi, kemudian digoncang supaya tidak ada tempat yang kosong. Bukan hanya itu saudara, sampai tumpah keluar. Ini janji Tuhan. Pada saat engkau memberi, balasan Tuhan dikatakan engkau akan diberi. Dan pemberian Tuhan itu yang benar, takarannya benar, dipadatkan, digoncang sampai tumpah keluar. Beri maka kepadamu akan diberi. Saya percaya orang Samaria ini, saya nggak tahu apakah dia tahu akan hukum hal ini. Tapi dia melakukan saja. Ya, dia melakukan saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya gini, saudara hitung-hitungan. Hitung-hitungan sama Tuhan rugi.
rugi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan mengembalikan kepada kita, mengembalikan apa yang kita tabur atau kita tuai, kita berikan buat orang lain. Tuhan akan membalas itu berlipat kali ganda, amin. Tuhan janjinya akan memberkati kita berlipat kali ganda. Ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kepadamu. Ada banyak orang berpikir begini, nanti kalau aku kasih ini gimana ya? Aku kalau kasih ini gimana ya? Kalau aku kasih ini gimana ya? Nanti anakku makan apa ya? Nanti aku kurang. Seringkali kita mengukur diri kita. Jadi apa yang kau ukurkan akan diukurkan kepadamu. Kalau kita hitung-hitungan, akan jadi seperti itu berkat kita, saudara. Karena kita hitung-hitungan. Ini kalau aku hari ini kasih, jangan-jangan besok saya kurang. Tapi Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau engkau apalagi engkau dikasih tahu oleh Tuhan, saya sedang mengajar jemaat di tempat ini. Kalau engkau disuruh Tuhan, lakukan, belajar taat. Berkali-kali saya mengalami mujizat Tuhan karena saya taat dengan apa? Perintah Tuhan. Hal-hal yang kecil kelihatan, tapi saya melihat berkatnya pada saat kita taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Tuhan bukan Tuhan yang suka dipermainkan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara tahu maksudnya? Kalau engkau diperintah atau disuruh, bahasanya digerakkan oleh Tuhan, saudara lakukan. Karena saya percaya pada saat saudara melakukan, Tuhan gak main-main dengan janjinya. Amin. Tuhan gak main-main dengan firman-Nya. Dia bukan Tuhan yang suka dipermainkan. Artinya begini, masa sih Tuhan bisa memberkati saya kalau saya lakukan ini? Masa sih Tuhan bisa membalas kalau saya taat? Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya kita seringkali tidak percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Padahal pada saat saudara yakin, saudara percaya, Tuhan akan menggenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat perumpamaan tentang penabur. Ya, coba buka di dalam Markus pasal yang keempat dari ayat yang ke-15. Saudara, ini perumpamaan tentang penabur. Jadi ada yang menabur di pinggir jalan. Tapi firman yang ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datang iblis mengambil firman yang baru ditaburkan tadi. Baru dengar firman, oh waktu di gereja, yes, amin Tuhan. Saya percaya apa yang saya minta Tuhan jawab. Sampai di jalan ketemu dengan orang. Ibu dari mana? Oh dari gereja. Apa yang ibu dapat di gereja? Maksudnya, iya ya, dapat apa saya hari ini ya? Seringkali kita sendiri kurang percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Firman Tuhan dicuri oleh iblis. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Wow, yes, ada amin. Wow, amin, begitu ya saudara. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan, cuma tahan sebentar. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka menjadi murtad.
Jadi ada yang terima firman Tuhan luar biasa, tapi saat punya masalah sedikit aja, langsung kayak orang gak punya iman. Tapi kalau melayani, wah menyala-nyala, punya masalah sedikit langsung drop. Ini sudah. Lanjut. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semaduri, itulah yang mendengar firman. Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini, saya makan apa nanti? Nanti aku gimana? Udah dengar firman, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Keluar bilang gini, anakku apa bisa jadi orang ya? Bagaimana ya? Dikatakan kekhawatiran dunia ini, tipu daya, kekayaan, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit dia, sehingga firman itu tidak berbuah. Bagian yang terakhir adalah dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Mari kita baca dari ialah 1, 2, 3. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap firman yang kita terima belajar untuk melakukan. Saudaranya jangan hanya menjadi pendengar. Apa yang kau terima belajar praktekkan. Maka engkau akan melihat bahwa setiap firman akan digenapi dalam hidup saudara. Engkau akan lihat banyak hal Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Setiap firman yang kau dengar, jangan cuma iya atau amin. Belajar praktek. Engkau akan berbuah dengan lebat. Berbuah, buah roh, buah jiwa. Ada perubahan dalam hidup kita. Jangan ikut Tuhan dari dulu berpuluh-puluh tahun gak ada perubahan. Makanya saudara harus tertanam di satu gereja. Supaya saudara tertanam, saudara bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang menabur. Apa yang saudara terima, mari praktekkan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Amsal 11 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, pada saat engkau menabur kebenaran, engkau akan mendapat pahala yang tetap. Menabur dalam kebenaran, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Tadi yang pertama bahwa dia memberi karena ada rasa belas kasihan. Yang kedua dia memberi dengan tidak hitung-hitungan. Bagian yang ketiga adalah dia memberi tanpa pamrih. Tanpa embel-embel, tanpa kalau tadi hitung-hitungan ya, tapi dengan motivasi yang benar. Memberi tanpa harapan untuk imbalan. Kita perhatikan Tuhan Yesus bilang begini, apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, itu kau lakukan buat aku. Siapa orang yang paling hina? Orang yang paling hina adalah orang yang dimana engkau melakukan sesuatu, orang itu tidak akan bisa membalas apa yang saudara lakukan. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada orang yang bisa membalasmu, itu sudah tidak ada upahnya. Tapi pada saat engkau melakukan sesuatu, orang itu tidak bisa membalas. Saudara, Tuhan sendiri yang akan membalas kita. Amin. Tuhan yang akan membalas apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-35 dari Lukas pasal yang ke-10 tadi kita lihat. Karena dikatakan karena keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Saudara perhatikan orang Samaria ini sudah melakukan banyak hal. Dia masih melakukan sampai tuntas. Dia menolong orang ini sampai tuntas. Dia tidak berpikir tentang kerugian. Tapi dia melakukannya.
seperti untuk Tuhan. Kalau engkau bisa melakukan seperti untuk Tuhan, saya percaya kita tidak akan hitung-hitungan. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Jangan nunggu-nunggu, Bu, tunggu dulu, Bu. Kalau saya sudah punya segalanya baru saya akan memberi. Terlambat sudah. Tapi selama masih ada kesempatan, mari lakukan. Amsal 11 ayat yang ke-24. Orang yang menyebar harta justru dia bertambah kaya. Ada orang yang menyebar harta, tetapi dikatakan dia bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jangan terlalu hemat sampai tangan kita begini terus. Ya, saudara, jangan tanganmu kepal terus, tanganmu harus selalu begini. Karena Tuhan kita pun selalu begini, amin. Tuhan kita selalu begini, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan sesuatu buat orang lain. Berikan sesuatu yang bisa kau lakukan. Berilah dengan hati yang sukacita. Milikilah hati yang suka memberi atau menabur. Orang-orang yang suka memberi adalah orang-orang yang memiliki hati, memiliki kemurahan hati. Yang disebut dengan kemurahan hati. Belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Jadi belajar dari apa sih yang Tuhan mau. Kalau engkau mulai digerakkan Tuhan, coba engkau belajar taat. Engkau akan lihat berkatnya. Miliki hati yang rendah. Kalau engkau sedang memiliki sesuatu lebih dari orang lain, jangan engkau sombong. Karena itu cuma titipan Tuhan. Dan apa yang menjadi titipan Tuhan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Engkau akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetap rendah hati. Semua yang ada pada kita karena Tuhan. Yang kita miliki cuma titipan Tuhan. Termasuk talenta, termasuk karunia. Apa saja yang ada dalam hidupmu, itu adalah titipan Tuhan. Yang satu ketika kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik talenta, karunia, kelebihan saudara, hartamu, bahkan anak, istri, keluargamu, itu semua titipan Tuhan. Yang kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kita mau terus belajar di dalam Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar mempraktekkan, peduli terhadap orang lain. Galatia 6 ayat 4 dan ayat yang ke-4 dan 5. Ya, mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 4 dan 5. 2, 3. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab. Jadi saudara dan saya, kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Sehingga apa yang ada padamu, mari kau belajar. Sekalipun, rasanya Bu ini kan lagi sulit Bu. Iya, justru engkau semakin menahan apa yang ada, semakin sulit hidup. Tapi mari kau belajar. Saat engkau menabur, ada satu sukacita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan itu gak tutup mata. Tuhan itu gak tutup mata. Dia tangannya akan terus terbuka bagi saudara dan saya. Belajari dari orang Samaria ini. Dia memberi tanpa pamrih. Taburlah di mana engkau bisa menabur. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Hidup murah hati. Ya, hiduplah bermurah hati. Jangan menjadi orang yang pelit. Tapi milikilah rasa belas kasihan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan bisa melakukan hal ini buat orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang ke-36 dari Lukas tadi, 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Mereka menjawab, orang-orang ahli Taurat menjawab, jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergi dan perbuatlah demikian. Praktek, lakukan firman Tuhan. Mungkin kau berkata berat Bu. Tidak. Firman Tuhan bukan berat. Tapi kalau engkau belajar melakukannya, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita. Pergi dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan hari ini. Bahwa kita mau hidup bermurah hati. Kita mau terus mengiring Tuhan seumur hidup kita. Karena Tuhan begitu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Ajar kami untuk kami memiliki hidup bermurah hati. Untuk kami bukan saja mendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, amin, haleluya. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara mau mengiring Tuhan seumur hidupmu. Saudara mau setia melakukan firman Tuhan. Saudara mau belajar untuk taat dengan firman Tuhan. Saya percaya saat kau taat melakukannya, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Saudara yang sakit, belajar untuk taat apa yang Tuhan perintahkan. Engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Engkau yang sedang hidup dalam pergumulan dan masalah, saudara serahkan itu ke Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita angkat pujian ini. Aku mau mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Mari angkat hatimu buat Tuhan. Aku mau mengiring Engkau seumur hidupku. Mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Amin, amin. Oh, haleluya. Ku serahkan padamu. Yes. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan amin, Tuhan bersama dengan Engkau. Jadikanku bejana-Mu, haleluya, untuk memuliakan. Oh, katakan mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan buat Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya
Kami minta Tuhan sendiri menjamahnya. Saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan akan campur tangan dengan setiap masalah pergumulan kami. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu Bapa. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Mari Tuhan, terus angkat umat-Mu masuk dalam rencana-Mu. Terus bawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Berkati kami semua. Bapak Ibu, jika engkau punya masalah yang berat, engkau sakit, boleh engkau angkat tanganmu. Kalau engkau sakit, angkat tangan kananmu di hadirat Tuhan. Taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau yang punya masalah berat, mungkin engkau berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu. Aku gak tahu lagi jalannya seperti apa. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, satukan iman kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdiri di hadirat-Mu, membawa umat-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini berkata, Tuhan, pertolonganku hanya datang dari Engkau. Dengarlah cerita umat-Mu. Bahkan mereka juga yang menyaksikan nanti lewat YouTube. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasnya. Buka jalan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit, hari ini mereka menumpang tangan-Mu di tempat yang sakit. Firman-Mu berkata, oleh luka-luka bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Dan semua yang bukan dari Tuhan dicabut dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memulihkan engkau. Kuasa Tuhan menjamahmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Jika kami percaya bahwa mujizat itu masih ada. Terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati katakan amin. Amin. kasih setia-Mu yang menyertai kami dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, pagari kami senantiasa. Sehingga kami tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Semua yang sudah mengikuti ibadah secara langsung maupun lewat YouTube, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Apapun masalah pergumulan kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan dan jawaban. Terima kasih Bapak
segala puji bagimu. Kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami aman dalam perlindungan Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Kiranya tangan Tuhan yang kudus, tangan Tuhan yang berlobang paku, tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita, dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau akan diangkat Tuhan, naik dan bukan turun. Tidak ada satupun yang bisa menurunkan engkau. Engkau akan diperluas kapasitasmu. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Masa depanmu semua ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, mari sama-sama dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.